Oke, kali ini kita kedatangan Teh Firda Nadia ya. Halo Teh, Halo Mas Miftah, apa kabar Teh? Sehat? aku luar biasa sehat, alhamdulillah kabar baik. Gimana Mas kabarnya? Aku juga alhamdulillah sehat. Teh kayaknya lagi udah sibuk nih ya, semester baru ya. Gimana suasana di kampus? Suasana di kampus semester baru ini sangat penuh lumayan ya, karena banyak mahasiswa baru yang masuk aktif perkuliahan, juga semester tuanya juga pada aktif perkuliahan. Oke, jadi mahasiswa baru, maba-maba udah pada di kampus ya Teh ya? Betul Mas. Oke. Teh di kampus ini kan kita coba ngomongin soal maba-maba ya, kayaknya seru nih, mahasiswa baru. Apa nih yang bisa dibagikan kegiatan maba yang mungkin ada isunya di kampus, di UB gitu Teh? Boleh diceritain nggak? Maba-maba saat ini sih masih banyak yang mengikuti rangkaian-rangkaian ospek dari fakultas ataupun ospek dari jurusan itu sendiri. Bahkan juga kalau ngebahas isu nih ya, agak menariknya banyak kebijakan-kebijakan kampus yang menyasar kepada mahasiswa baru itu sendiri. Misalnya yang bisa aku nilai ini sebagai kontroversi bagi aku ya, karena di sini kan kita berpendapat aja, bebas berpendapat. Ada salah satu kebijakan kampus melalui ospek mungkin yang melarang mahasiswa baru untuk membawa kendaraannya ke lingkungan kampus itu sendiri, sehingga apa? Menyebabkan parkir liar di daerah kosan gitu, yang sekitaran kampus gitu, yang dimana karena itu pengalaman pribadiku ya sebagai aktor di sini gitu, yang kebetulan kosan aku itu halamannya dipakai untuk parkir liar. Padahal itu adalah fasilitas umum, yang dimana fasilitas umum tidak boleh digunakan secara pribadi dan untuk keuntungan pribadi gitu. Okay. Nah, ini kan sebenarnya mahasiswa, masyarakat yang ada di Malang itu mereka tuh mengakui dan mengecam benci parkir liar. Tapi dengan dilarangnya maba untuk membawa motor ke kampus, akhirnya maba parkir liar juga, dan oknum parkir liar itu sendiri juga jadi tahu pasarnya adalah mahasiswa baru gitu. Oke. Dan yang sangat disayangkan adalah ketika motor-motor parkir liar itu diparkirkan menghalang-halangi rumah atau rumah kosan di daerah sekitar kampus itu. Dan itu sih yang sangat menarik untuk dibahas, tapi ternyata tidak semua orang aware ke sana gitu, dan tidak semua orang bisa speak up juga di sana gitu. Dan aku juga tidak masalah gitu, tapi di sini aku akan terus speak up yang mungkin barangkali ada segelintir orang yang sama keresahannya dengan aku dan sama sependapat dengan aku. Pun juga perihal maba ini kan sebenarnya mereka ini membayar UKT dengan nilai yang cukup besar gitu kan ya. Kebijakan Kemendikbud kemarin yang membuat pendidikan tinggi ini sebagai pendidikan tersier gitu. Nah, tapi ternyata fasilitas yang didapatkan itu tidak semuanya bisa mengakomodir. Ini itu sih, Mas. Oke, I see. Berarti ada kebijakan kontroversial semasa ospek mahasiswa baru ini. Mahasiswa baru tidak boleh bawa motor ke kampus, parkir di kampus, begitu Teh ya? Betul. Jadi parkirnya di pemukiman warga, yang tentu itu menjadi macet pemukiman warga gitu. Apalagi kan warga banyak yang berdagang, banyak yang berlalu lalang, beraktivitas dan semacamnya. Mungkin kalau macetnya di kampus is okay, karena itu lingkungan kita, rumah kita gitu. Kalau misalkan macetnya di kampus dan parkir kan nggak harus selalu di parkiran fakultas, saya rasa gitu. Mungkin kalau emang maba gak boleh parkir di fakultas, bisa di luar fakultas gitu ya. Yang dimana itu Brawijaya tuh seluas itu loh Mas gitu kan. Masa sih gak bisa gitu menampung atau meregulasi atau apalah gitu perihal parkir ini gitu. Ini tuh sih. Baik. Oke. Jadi ini ada kebijakan dari kampus, tapi aku wondering juga, kebijakan ini yang bikin adalah pihak Civitas atau BEM nih, yang bikin kebijakan nggak boleh mahasiswa baru bawa motor kampus parkir di kampus. Nah, kalau setahu aku juga sempat diskusikan ini dengan para panitia ospek yang mereka juga kebetulan teman-temanku gitu. Jadi kebijakan ini tuh dari atas juga Mas.
Jadi bukan dari BEM atau panitia pelaksana, ternyata dari kampusnya juga ada peraturannya, mungkin dari rektoratnya seperti itu, kemudian ke fakultas, ke dekanat, kemudian diturunkan lagi ke panitia pelaksana kayak gitu ya. Jadi memang birokrasinya tuh udah seteratur itu gitu untuk menciptakan kebijakan yang tidak tahu ini kontroversial atau tidak gitu Mas. Oke. Berarti ada surat resmi begitu ya dari pihak kampus bahwa mahasiswa baru tidak boleh bawa motor dan parkir di kampus. Apa ada penjelasan nggak? Kenapa sih mahasiswa itu nggak boleh bawa motor atau mobil parkir di kampus gitu teh? Ada nggak penjelasannya? Karena sebenarnya aku mau menanggapi dulu yang tadi ya, ada tertulis atau tidak. Sejauh ini yang aku tahu, yang hasil dari pertanyaan aku kepada panitia pelaksana itu nggak ada aturan tertulis terkait mahasiswa baru nggak boleh bawa kendaraan ke kampus. Nggak ada aturan tertulisnya katanya. Tapi kalau memang ada ya berarti perlu kita nilai. Kalau tidak ada, tentunya ini sangat mudah untuk diubah. Tidak ada alasan birokrasi, betul kan Pak? Betul. Nah, ini tuh pertama penjelasan tadi tanggapannya. Kemudian alasan kenapa mahasiswa baru nggak boleh parkir di kampus. Ada yang bilang katanya karena parkiran di FISIP atau di kampus UB ini tidak seluas itu. Intinya kampus kita belum bisa mengakomodir itu. Padahal kalau semisal ini dari POV aku aja gitu ya. Padahal sekarang lahan parkir itu bisa loh dibuat ke atas. Yeah. Ibaratnya kayak apartemen deh Mas. Gitu kan, rumah-rumah sekarang udah bisa dibangun satu gedung, bisa jadi berapa rumah tuh yang bisa dibangun gitu kan. Nah, tapi tentunya kita bisa melihat lagi gitu. Artinya di sini kesiapan kampus dalam mengakomodir mahasiswanya perihal fasilitas ini masih kurang gitu. Dan mereka juga bilang kalau katanya alasan keduanya adalah mengurangi kemacetan lah. Orang bawa kendaraan itu justru nggak bisa kita kontrol. Oke lah kampus atau panitia bisa bilang kalau biar nggak macet. Tapi kita juga panitia nggak bisa on time, every time, everywhere gitu. Melihat maba ini apakah dia bawa motor dari kosannya atau tidak gitu. Tapi kan ternyata macet di Malang masih tetap macet aja gitu. Ya. Bukan berarti satu-satunya mahasiswa baru bawa motor ini menjadi faktor dari keseluruhan kemacetan yang ada di Kota Malang gitu Mas. Betul. Nah, jadi itu alasan terbesarnya gitu Mas. Oke. Berarti sebenarnya belum ada atau tidak ada peraturan yang tertulis. Mungkin menjadi peraturan lisan gitu ya. Ya akhirnya harus dipatuhi. Dan ketika mungkin nih case-nya mungkin ada mahasiswa baru yang bawa motor dan parkir kampus, apakah memang ada sanksinya gitu? Dan siapa yang kasih sanksi teh? Nah, untuk itu ini suatu hal yang belum pasti aku katakan iya atau tidak, tapi yang jelas gitu kan di setiap kepanitiaan ospek fakultas atau jurusan itu ada yang namanya korlap. Itu dari mahasiswa juga, yang dimana kalau ada mahasiswa baru yang melanggar atau tidak pakai nemtek atau misalkan ketahuan melanggar aturan, itu disaksinya oleh panitia pelaksana, namanya korlap. Gitu. Oke ya, berarti dari mahasiswa yang jadi korlap ya akan memberikan sanksi begitu ya. Oke. Akhirnya, ini ada peraturan yang kontroversial, tidak boleh mahasiswa baru bawa motor, bawa mobil parkir di kampus, menyebabkan parkir-parkir liar gitu ya, dimanfaatkan oleh oknum-oknum, padahal itu fasilitas umum, yang akhirnya sebenarnya juga anomalinya mengganggu di luar kampus begitu ya. Bagaimana Teteh menanggapi dan melihat fenomena ini Teh, parkir-parkir liar? Sangat jelas ya kalau parkir liar ini secara historis adalah pengalihan daripada pengangguran para preman gitu Mas. Oke. Bedanya kalau dulu preman itu malak terang-terangan di terminal. Kalau sekarang preman itu malak secara terang-terangan di lahan parkir yang itu tidak resmi gitu. Yes. Dan masyarakat Indonesia ini salahnya gitu menormalisasi gitu. Menormalisasi ya cuma 2.000 ya cuma ini. Ya kalau 2.000 dikumpulkan dari beberapa motor, 100 motor per hari itu udah angkanya udah lebih daripada orang yang kerja UMR gitu ya Mas ya. Kan maksudnya. Nah, ini kita justru jangan membudayakan atau menormalisasi hal tersebut gitu. Karena ini fenomena sosial yang tentunya harus kita lihat dan kita resolusi gitu masalahnya. Parkir liar nih kenapa harus selalu ada gitu kan, dan kenapa dia normalisasi masyarakat, dan tentunya ini harus ada
multiple collaboration bukan hanya tentang pemerintah menertibkan, tapi bagaimana masyarakat juga harus bisa menyadarkan satu sama lain kayak gitu. Jadi parkir liar ini mereka tuh sama-sama benci, tapi mereka juga yang menormalisasi itu gitu. Yes. Dan mungkin itulah ciri khas dari negara kita, negara Indonesia yang memang masih berkembang, belum negara maju gitu kan. Sedikit orang yang bisa berani tegas dan sedikit orang yang mengapresiasi atau menghargai daripada aturan itu sendiri gitu, Mas. Itu sih mungkin dari aku. Oke. Berarti kalau Teh Firda sendiri, misalnya Teh Firda ke satu tempat terus ada parkir liarnya, apa perasaan Teh Firda? Kesel kah atau aduh kenapa ada kang parkir? Ya jelas sangat kesel sekali ya Mas ya. Tapi ya gimana kalau sekarang, soalnya kalau misalkan speak up itu karena mereka itu secara kebanyakan preman gitu ya, secara postur dan pride-nya itu berbeda gitu. Ibaratnya Mas Miftah gimana ya, saya gitu perempuan yang di sini mungkin saya bisa modal berbicara gitu, Mas ini kan lahannya bukan lahan parkir nih, ini kan bahu jalan itu bisa jadi trotoar untuk orang berjalan atau memang ini bukan lahan parkir lah istilahnya gitu, kok bisa ada parkir di sini gitu kan. Terus tanggung jawabnya itu apa, terlebih juga parkir ini bukan main-main ya. Kalau misalkan kita bisa lihat secara komprehensif, parkir adalah transaksi jual beli jasa, penitipan barang. Apakah tukang parkir kita ini bisa bertanggung jawab ketika ada motor yang lecet atau barang yang hilang di motor itu, atau motor itu sendiri yang hilang gitu. Nah, apakah itu bisa bisa dijamin gitu keselamatannya dan keamanannya? Ya tidak. Tapi lagi-lagi nih, kalau misalkan di Indonesia pemerintah kita tegas untuk untuk menumpas habis parkir liar, kita juga ada ketakutan lain, Mas. Premanisme akan kembali. Bahkan bisa jadi premanisme yang tadinya job desk-nya jadi tukang parkir jadi pencuri motor. Itu tidak menutup kemungkinan, Mas gitu. Makanya kenapa pemerintah kita nih sangat dilema gitu, Indonesia nih sangat dilema gitu, dikasih kerjaan ini salah, gak dikasih kerjaan jadi pencuri. Nah, itu yang ditakutkan. Tapi ini masih spekulasi yang tidak bisa dipastikan iya gitu. Oke, Teh, kita kan sering melihat ya kalau di minimarket itu sudah jelas terpampang bebas biaya parkir gitu ya, bebas parkir gitu ya. Terus tiba-tiba walaupun sudah ada tulisan itu tetap ada tukang parkirnya. Nah, ini ada nih Jakarta nih baru-baru pemerintah setempat melarang parkir berbayar di minimarket. Menurut Teteh gimana dengan peraturan daerah itu yang di Jakarta itu? Untuk perda yang ada di Jakarta itu sebenarnya saya sangat mendukung ya, tapi pemerintah tuh harus ingat gimana implementasinya. Jangan sampai pemerintah itu membuat suatu produk hukum sebagai kebijakannya itu hanya sebatas mencari muka dan pencitraan terhadap masyarakat. Sekarang juga pemerintah juga dengan aturannya putusan Mahkamah Agung terkait tukang parkir ini, yang kalau misalkan barang hilang adalah tanggung jawab dari tukang parkir dan semacamnya. Tapi pemerintah sendiri pada implementasinya kebijakan itu sudah mengakomodir atau belum gitu kan. Masih ada aja tukang parkir yang tiba-tiba kabur kalau motornya hilang dan semacamnya. Kayak gitu ya. Jadi ya pemerintah tuh saranku ya tetap harus bisa mengawal itu gitu. Jangan hanya membuat suatu kebijakan produk hukum hanya untuk menjadi alat pemuas kayak gitu, Mas. Oke. Teh, aku ada pandangan. Misalnya kalau tukang parkir yang liar itu dikumpulkan, dirangkul oleh pemerintah gitu, misalnya diberi pekerjaan melalui dinas perhubungan dan menjadi tukang parkir resmi gitu ya, punya seragam, terus yang parkir dapat karcis, bahkan kalau mau lebih profesional ada parkir meternya, ada alat karcisnya parkir itu, jadi nggak bisa main-main dan langsung masuk ke kas pemerintah setempat. Menurut Teteh bakal lebih efektif nggak, bakal lebih rapi nggak dengan ada hal seperti itu? Justru itu akan lebih sangat rapi ya sebenarnya dibanding pemerintah memberikan pekerjaan ke tukang parkir tapi tidak ditentukan mana lahan parkirnya dan mana pekerjaan yang dapat digaji gitu, lapak yang mana gitu. Nah, misalkan kalau seperti itu saya sangat mendukung hal tersebut ya, tapi lagi-lagi itu pernah dicoba di Kota Medan kalau tidak salah ya. Pak Bobi Nasution ini pernah membuat suatu kebijakan yang tukang parkirnya digaji, kemudian pekerjaan yang hanya memarkirkan motor atau membantu lah dalam hal itu.
Nah, tapi lagi-lagi di sini kita bisa melihat nanti akan banyak orang yang menjadi tukang parkir, yang dimana pekerjaan yang sangat mudah lah gitu, ibaratnya pengangguran yang sangat tidak terlihat gitu. Ini kita tuh menentukan ini tukang parkir liar, kita tumpas habis, kita razia, terus kita tentukan mana lahan parkir yang memang harus ditarik gitu atau ditentukan tarifnya gitu, dan harus ada undang-undangnya, harus ada peraturan atau kebijakan produk hukum memang legal gitu yang melegitimasi itu mana lahan parkir yang seperti apa yang boleh ditarik, mana yang bukan, dan seperti apa pekerjanya atau SDM-nya yang harus menjadi tukang parkir itu gitu. Dan dalam hal seleksinya juga saya harap bisa lebih berintegritas gitu, karena mereka itu diamanahi gitu, karena mereka akan menjadi tugas keamanan. Jangan sampai mereka menjadi tugas keamanan tapi mereka sendiri yang Iya, betul. Berarti emang sebenarnya banyak sisi positifnya ya. Misalnya kalau mau dibuat seperti itu, tapi memang banyak PR-nya juga yang tidak semudah itu implementasinya gitu ya. Tapi menurutku kalau kita berkolaborasi bersama-sama gitu ya, dan kita sama-sama mengingatkan, misalnya ada tukang parkir yang padahal sudah pakai seragam tapi kok pelayanannya atau nggak pakai karcis gitu ya. Jadi kita dari masyarakat juga harus juga berkolaborasi ya untuk bisa saling mengingatkan gitu ya. Gitu Teh ya. Iya, betul sekali Mas. Jadi kalau semisal kita selaku masyarakatnya itu sendiri tidak berani atau tidak aware satu sama lain gitu, itu percuma, masalah kita tidak akan pernah selesai gitu. Sedangkan masyarakat juga yang menderita. Ibaratnya Indonesia tuh jangan selalu membudayakan penyerangan atau menembakkan peluru itu ke sesama gitu. Tetapi gimana caranya kita bisa nge-push pemerintah kita gitu kan. Bukan kayak ya udah nih saya pengangguran gitu, terus saya minta-minta ke sesama masyarakat. Kenapa tidak terus pemerintah gitu? Ini gimana soal tenaga kerjaan di Indonesia, lapangan pekerjaan di Indonesia seperti itu. Oke. Ya. Ini sebenarnya memang isu yang sudah lama ya yang terjadi ya, tukang parkir liar ini, dan seakan-akan solusinya tidak pernah dapat yang konkret gitu. Selalu ada anggapan dari tukang parkir juga bilang 2000 tidak membuatmu miskin gitu ya. Tapi ya kita kan pengennya kita semua nyaman ya. Misalnya kita cuma mau ambil uang aja 50.000 ke ATM, harus menyediakan 2.000 untuk bayar tukang parkir. Atau kita mau sekedar ke minimarket beli tisu gitu ya 5.000, tapi harus 2.000 juga kita kasih tukang parkir gitu ya. Sebenarnya intinya kita pengen membuat semuanya nyaman gitu ya. Kita sebagai pengguna motor, pengguna mobil gitu nyaman untuk memarkirkan kendaraan kita, dan mereka juga yang sebagai tukang parkir juga nyaman menjalankan profesinya. Sebenarnya seperti itu ya. Betul Mas, kayak gitu. Jadi ya nggak bisa kalau semisal masyarakatnya sendiri juga masih menormalisasi itu, terus masih menganggap kalau ya udahlah 2.000 gak membuat kaum miskin, tapi membuat tukang parkir liar kaya gitu kan. Itu dia. Oke. Saya melihat satu tempat di Malang waktu saya terakhir ke Malang, di kawasan Kayu Tangan ya. Kalau saya lihat itu sudah diklasifikasi dan emang ditempatkan ya, parkir motornya nggak boleh sembarangan, parkir mobilnya juga ya. Menurut Tete, apa memang harus diperbanyak tuh tempat-tempat yang memang menyediakan lahan yang khusus gitu ya, jadi tidak semrawut gitu. Oh iya, jelas kalau itu ya, misalkan di Kayu Tangan daripada parkir di pinggir jalan yang walaupun di sana sudah tertera tarif motor 3.000, mobil 5.000, ada cap di snoopnya, tapi ternyata Satpol PP merazia juga. Dan tukang parkir ya itu kabur juga. Nah, daripada seperti itu, lebih baik kayak ya tentukan di mana lahan parkir yang memang khusus untuk parkir itu, sekalipun masyarakatnya harus jalan, misalkan di gereja. Di gereja itu kan ujung dari Kayu Tangan lah, misalkan ada salah satu lahan di sana yang mungkin bisa dipakai untuk parkir, kemudian mau gak mau masyarakat atau wisatawan itu harus jalan kaki gitu kan ke Kayu Tangan itu sendiri. Itu nggak pernah kalau seperti itu. Kita bisa lihat di mungkin
di Jalan Malioboro atau misalkan di Braga kalau di Bandung, bahkan di Bandung juga masih seberantakan itu tempat parkir. Tapi mereka menyadari kalau parkir tuh di sini gitu. Kemudian mereka jalan kaki dan menyadari harus jalan kaki jauh gitu. Itu lebih baik seperti itu gitu, daripada ya tadi. Gitu. Oke, ini sebenarnya menarik juga ya. Misalnya kita udah pemerintah sudah menyiapkan lahan parkir, tapi konsekuensinya harus jalan kaki yang mungkin juga lumayan jauh. Nah, ini juga sebenarnya juga anomali bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia tidak terbiasa jalan kaki. Jadi sebenarnya ini harus kompleks sebenarnya masalah parkir liar ini. Jadi ya kita juga harus sadar sebagai pengguna jalan, pengguna kendaraan umum ya, jangan mau enaknya sendiri juga gitu ya. Ketika sudah ada tempatnya dialokasikan ya sudah di situ. Kalau memang mau menuju ke tempat yang dituju ya jalan kaki bentar ya nggak masalah gitu ya. Betul sekali Bang. Jadi ya kurang lebih seperti itulah permasalahan parkir liar di Kota Malang ini. Kalau dibuat topik sangat menarik, tapi ternyata tidak semua orang mau menyelesaikan ini gitu. Oke ya. Siap, ini kalau kita kupas lebih lanjut bakal panjang banget, tapi ini menarik banget sih pembicaraan kita. Tapi kita tidak mau terlalu panjang. Jadi thank you atur nuhun Teteh atas waktunya. Kita akan lanjut diskusi di selanjutnya. Thank you, bye bye. Oke, bye bye Mas Mik. Terima kasih.